Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan kali ini. Yang ini merupakan bagian kedua dari bab 3 yang membahas mengenai semua bersih hidup menjadi nyaman. Ya. Jadi kita membahas bab 3 dan ini kelanjutannya. Ya kan? Timbul pertanyaan dari kalian, Pak, apa saja benda yang bisa digunakan untuk bersuci? Banyak ya, ada air. Ya kan? Kalau tidak ada air, ya kita ganti dengan bertayamum, yaitu dengan debu. Ya, kalau tayamum bisa menggantikan wudhu, bisa menggantikan yang namanya mandi wajib. Tapi ingat, ya, wudhu tidak bisa menggantikan yang namanya mandi wajib. Tapi kalau tayamum bisa menggantikan wudhu, bisa menggantikan mandi wajib jika tidak ada air. Apalagi tisu. Selain air, debu, tisu. Apalagi kayunya yang lembut lah ya kan. Nah, kemudian lagi batu. Nah, itu dia ya, bisa digunakan untuk bersuci. Tisu, ya kan? Nah, itu. Kemudian lagi kalau air juga banyak ya. Nah, yang bisa digunakan untuk bersuci ya kan? Air hujan, air sungai, air laut, air sumber mata air. Nah, itu dia banyak kan? Nah, kemudian lagi kita akan membahas mengenai cara toharoh. Ya kan? Bagaimana, Pak? Yang pertama kita akan membahas tentang mandi wajib. Nah, ini perlu nih, penting buat kalian kan? Nah, saya akan menuju yang namanya balik atau juga sudah ada yang balik. Kalau yang namanya laki-laki, tanda balik atau sudah dewasanya adalah melalui mimpi basah. Kalau sudah mimpi basah berarti dia sudah dewasa. Kemudian lagi yang selanjutnya, kalau wanita dia sudah haid atau menstruasi atau datang bulan setiap 1 bulan, ya kan? Nah, jadi dalam hal ini, nah, itu dia ya. Nah, 1 bulan sekali nanti datang menstruasi, haid tadi kan? Nah, itu berarti dia sudah dewasa, ya kan? Kalau sudah balik, sudah dewasa, maka wajib, ya kan? Sudah wajib melaksanakan segala perintah Allah. Kalau enggak, dosanya tanggung sendiri, ya kan? Nah, mandi wajib. Nah, kita bahas mengenai mandi wajib. A few moments later. Baik. Untuk atau kenapa seseorang itu ya wajib mandi? Ya, itu disebabkan karena bersenggama. Ya, bersenggama ini tadi berhubungan suami istri. Walaupun dia tidak mengeluarkan mani, kalau sudah bersenggama atau bersetubuh tadi, baik keluar mani atau sperma atau tidak, maka dalam hal ini tetap harus dan diwajibkan untuk mandi. Kalau tidak melakukan mandi wajib, maka kemanapun terhitung dosa, ya kan? Nah, maka dari itu tidak boleh melaksanakan ibadah ketika seseorang tersebut tidak yang namanya mandi wajib. Kemudian yang selanjutnya adalah keluar mani atau sperma ketika selesai bermimpi, yaitu. Kemudian yang selanjutnya haid atau nipas atau wiladah. Wiladah tadi siap melahirkan. Nah, itu dia ya, haid, selesai haid, misalnya 7 hari selesai haid, wajib mandi, wajib. Kemudian lagi meninggal dunia. Meninggal dunia juga, seseorang yang meninggal dunia itu juga wajib dilaksanakan yang namanya kita mandikan. Itulah sebab-sebab seseorang wajib mandi. Kemudian selanjutnya lagi adalah rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib ini salah satu rukunnya saja kalau ditinggalkan maka tidak sah mandi wajibnya, kan begitu. Ini karena kita sudah membahas mengenai rukun. Jadi jangan atau tidak boleh kita tinggalkan rukun ini. Yang pertama adalah niat. Ya. Nah, niat itu ya kan, di tuntunan sholat juga ada nawaitul gusla liraf'il hadasil akbari lillahi ta'ala, atau ditambahi nawaitul gusla liraf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala, ya kan? Saya ulangi ya, nawaitul gusla liraf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Itu dia ya, saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar, wajib karena Allah Ta'ala. Kemudian lagi apa selain niat?
Nah, yang kedua adalah menyiram air ke seluruh tubuh dengan merata, nggak boleh ada yang kering. Ya, mandi pun sambil beristinja, mandinya sambil cebok, ya kan, agar tidak ada yang kering. Kemudian yang selanjutnya adalah membersihkan kotoran yang melekat atau mengganggu sampai air ke badan. Pokoknya ada kotoran-kotoran getah atau apa, makanya umat Islam dilarang pakai tato, ya kan? Manjangkan kuku juga dilarang. Nah, maka dari itu yang bersih semuanya, kuku yang bersih, tidak panjang, tatonya nggak ada, getah-getahnya nggak ada, laksanakan mandi wajib supaya semuanya air itu jatuh ke tubuh kita merata. Jadi yang pertama niat, yang kedua adalah tadi menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan merata. Kemudian lagi itu rukun tadi sudah selesai ya, sedikit sih rukunnya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sunnah mandi wajib. Nah, sunnah ini apabila dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa. Tapi lebih bagus dikerjakan kan, dapat pahala kok, ya kan? Nah, yang pertama adalah menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Kemudian lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian membasuh kedua tangan. Kemudian lagi apalagi sebelum mandi yang dilaksanakan yang keempat, menghilangkan kotoran atau najis. Kemudian apalagi yang sebelum mandi, sunnah-sunnahnya sebelum mandi wajib, berwudu sebelum mandi, ya kan? Kemudian lagi mendahulukan anggota kanan, siram dulu bagian kanan baru yang kiri. Kemudian apalagi menggosok-gosok anggota badan agar airnya merata. Makanya lebih enak lagi mandi wajibnya di sungai, ya kan? Nah, sama juga kayak berwudu di sungai, nggak perlu pakai gayung karena airnya mengalir. Tapi lihat juga ya sungainya kan, jangan yang kotor, jangan yang terkontaminasi. Itu dia ya. Kemudian yang selanjutnya tadi sunnah-sunnahnya, sampai di sunnah-sunnah mengenai mandi wajib itu selesai. Ya kan, itulah mandi wajib. Jadi harus benar ya mandi wajib ya. Ini ilmu tentang mandi wajib ini sampai kamu bawa meninggal nanti, sampai kamu bawa mati nanti, ilmu tentang mandi wajib ini ya harus kamu pahami. Kalau kamu salah mandi wajibnya, waduh, berarti ibadah kamu selama ini masuk masjid pun itu terhitung sudah yang namanya berdosa atau tidak sah. Kemudian yang selanjutnya adalah wudu. Ya, wudu. Wudu ini kita laksanakan biasa sebelum sholat. Wudu ini berarti bersih, indah. Karena Allah itu menyukai keindahan. Allah itu suka yang suci-suci. Allah itu suka yang bersih. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini syarat wudu. Itu wudu ada syaratnya ya. Syarat wudu adalah Islam. Agamanya Islam. Kemudian lagi sudah mumayyiz. Mumayyiz itu artinya sudah cukup umur. Kemudian lagi tidak berhadas besar, ya kan? Tidak berhadas besar. Kemudian lagi kalau hadas besar kan mandi wajib tadi kan, bukan berwudu. Berwudu nggak laku ya kan kalau dia berhadas besar. Kalau wudu dia bisa menghilangkan hadas kecil saja, tidak hadas besar. Kemudian lagi memakai air yang suci, lagi menyucikan. Ada air sumur, air sungai, air jelas suci ya. Kemudian lagi tidak ada sesuatu yang menghalangi, tato, getah, apa, bersihkannya betul. Itu syarat-syarat wudu. Kemudian setelah syarat yang terpenuhi, kita masuk rukun. Nah, ini rukunnya ya. Yang pertama adalah niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul gusla nawaitul wudu'a ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya ulangi sekali lagi ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu dia ya. Kemudian selanjutnya adalah membasuh seluruh muka dengan sempurna. Itu dia ya. Kalau nggak sempurna,
yang namanya air tadi di muka, maka wudhumu tidak sah. Kemudian yang selanjutnya lagi membasuh kedua tangan sampai siku, tangan sampai siku. Kemudian lagi mengusap atau menyapu sebagian kepala. Nih, sebagian kepala, jangan cuma sedikit aja, semua dari sini ke sini. Nah, gitu, jangan cuma sini gitu ya. Nah, itu tidak. Ya, tidak sah. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh, ya. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, itu termasuk rukun ya. Kemudian yang keenam adalah tertib. Jadi yang pertama niat, membasuh muka, kedua tangan sampai siku, menyapu sebagian kepala, kedua kaki sampai mata kaki, kemudian tertib. Tertib itu berurutan ya. Nah, itu rukun. Nah, berarti selebihnya sunnah, Pak. Iya, benar. Selebihnya adalah sunnah. Ya, sunnahnya apa? Membaca ta'awuz sebelum berwudu. Ta'awuz itu kayak mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian baru bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Kemudian lagi berkumur-kumur. Ini juga termasuk yang namanya sunnah. Ya kan? Kemudian lagi kalau puasa, misalnya lagi puasa khawatir tertelan kumur-kumurnya, ya kan? Nah, tidak usah ya dilaksanakan, tinggalkan keraguan. Kemudian selanjutnya adalah membasuh dan membersihkan lubang hidung, ya kan? Kemudian lagi menyapu seluruh kepala. Seluruh kepala ada model gitu ya, disapu seluruh kepalanya. Ada. Kemudian lagi membasuh sela-sela jari, ya kan? Tangan maupun kaki. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan baru yang kiri. Kemudian lagi membasuh anggota wudhunya 3 kali. Kemudian lagi mengusap kedua telinga, ya kan? Nih, 2 telinga. Kemudian lagi tidak berbicara lagi wudhu. Jangan ngomong-ngomong lagi berwudhu kan? Kemudian lagi membaca doa setelah berwudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat-tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas shalihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian lagi di sini hal-hal yang membatalkan wudhu meliputi yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul itu kemaluan depan, ya. Dubur itu anus atau kemaluan belakang. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, maka ini membatalkan wudhu kamu. Ingat itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Kalau bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang muhrim atau mahram, ini tidak jadi masalah. Ini tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau kamu bersentuhan dengan yang tidak muhrim, ya kan? Maka dalam hal ini kamu ya otomatis batal wudhunya, ya kan? Kalau yang sesama mahram tadi tidak jadi masalah. Contoh kamu sentuhan dengan ayah kamu, abang kamu, kakak kamu, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau kamu bersentuhan dengan yang ini bukan mahram kamu, maka dalam hal ini batal wudhu kamu, ya. Walaupun kamu bersentuhan dengan suami kamu atau istri kamu, ya. Nah, itu juga membatalkan wudhu. Loh, kenapa Pak? Sama istri sendiri atau sama suami sendiri batal, Pak? Iya. Karena dalam hal ini sebab-sebab seseorang diperbolehkannya menikah itu karena antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan mahram. Ya. Karena mahram itu adalah haram untuk dinikahi. Itu maksud dari mahram. Ya, maka dari itu, ya kan, kamu sentuhan dengan suami kamu, istri kamu, itu membatalkan wudhu. Kemudian yang selanjutnya adalah menyentuh kemaluan, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang tanpa yang namanya pembatas, maka di sini tetap batal wudhu. Kemudian tidur ya, tidur dalam posisi ini tadi berbaring. Nah, tidur dalam posisi berbaring, maka dalam hal ini itu membatalkan wudhu. Kecuali kamu tidur dalam posisi duduk, ya. Nah, kalau kamu tidur dalam posisi duduk tidak akan membatalkan wudhu. Tapi kalau sedang berbaring, batal wudhu kamu. Nah,
Itu dia. Kemudian lagi hilangnya akal, ya, karena mabuk. Nah, ini merupakan juga membatalkan wudu. Baik, mandi wajib sudah, ya kan? Sudah dibahas. Kemudian wudu juga sudah. Sekarang yang terakhir adalah tayamum. Tayamum ini, ya kan, berarti menyapu. Tayamum ini umumnya kita ketahui dengan yang namanya bersucinya dengan debu. Ya, syarat-syarat tayamum ini sudah pasti tidak ada atau sudah kesana kemari mencari air, ya kan? Nggak jumpa air kesana kemari. Nah, maka dilakukan dengan cara tayamum. Tayamum bisa menggantikan wudu, tayamum bisa menggantikan mandi wajib. Tapi wudu tidak akan bisa menggantikan yang namanya mandi wajib. Ingat itu ya. Nah, itu hebatnya dari tayamum. Tayamum ketika tidak ada air, maka dia bisa menggantikan wudu, bisa menggantikan yang namanya itu tadi mandi wajib. Hal-hal yang membatalkan tayamum sama dengan hal-hal yang membatalkan wudu, hanya saja bedanya satu hal. Apa itu? Ya kan? Tayamum batal ketika melihat air. Air tadi bisa digunakan untuk bersuci, maka batal seketika, langsung wudu saja kalau sudah seperti itu. Ya, itu. Kemudian rukun tayamum. Rukun tayamum yaitu niat. Nawaitu tayamuman istibahati sholati fardhalillahi ta'ala. Nawaitu tayamuman istibahati sholati fardhalillahi ta'ala. Itu. Kemudian lagi mengusap muka. Nah, tayamum begitu, habis niat mengusap muka. Ini. Baru kemudian kan? Kemudian selanjutnya adalah mengusapkan debu ke tangan sampai siku tadi ya. Kemudian lagi tertib. Udah itu sajanya, muka dan tangan. Niat, muka, tangan, tertib. Itu dia. Ya kan rukunnya. Kemudian sunnah-sunnahnya membaca auzubillah ta'awuz, membaca basmalah lagi. Kemudian lagi menepis-nepis debu sambil dihembus-hembus debunya, takut ada pasir ya. Kemudian lagi selanjutnya merenggangkan jari-jari tangan. Apalagi menghadap kiblat. Ya kan? Kemudian lagi mendahulukan anggota yang kanan baru yang kiri. Kemudian membaca doa. Doanya sama seperti doa setelah berwudu. Itu ya. Kita sudah membahas mengenai mandi wajib, wudu, tayamum juga sudah. Sekarang yang terakhir manfaatnya atau hikmah dari toharoh atau bersuci ini apa sih Pak manfaatnya? Ya kan? Manfaatnya adalah agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena Allah suka dengan yang suci-suci, suka dengan yang bersih-bersih. Kemudian lagi terhindar dari berbagai macam penyakit, ya kan? Kemudian nanti anggota wudhu kita juga nanti di alam akhirat akan selalu bersinar, enak ya? Kemudian lagi kebersihan itu akan membuat kita juga menjadi lebih nyaman. Demikian materi ini di bab 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.